Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, penolongku, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Laut bergelora mendengar suara-Mu. Ku bersuka selamanya, ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, Yesusku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Kau. Setiap hari ku
janji seperti yang ada padamu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, bukan dipuaskan hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkatkan Yesus, kemuliaan bagimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan
pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu. Bagai rusa rindu selalu ku hidup, dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Tak akan ku ragu atas rencana-Mu, masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Takkan pernah meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu. Bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu, dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu. Bagai rusa rindu selalu hidup dalammu, dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta, oh Yesus. Kau sangat ku cinta, oh Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta, Tuhan. Kau sangat ku cinta. Makasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami dapat memandang Engkau. Terima kasih Tuhan, setiap hari Engkau menyatakan diri-Mu, menampakkan diri-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami dapat memandang Engkau setiap hari. Oh, hari ini pun Engkau mau menyatakan diri-Mu lagi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur
atas pilihan dan anugerah-Mu bagi setiap kami. Kalau kami boleh ada di sini, oh, itu semata-mata karena Engkau mau menyatakan diri-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami tundukkan hati dan pikiran kami. Biarlah kiranya kami boleh memuaskan Engkau. Kami persembahkan hati kami. Haleluya. Bahkan kami persembahkan seluruh pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Selamat pagi, salam semua. Baik, saudara, saya ambil dari bab lain dulu ya. Di bab 3 ini. Baik. Karena engkau semua disebut umatku, segala sesuatunya tidak seperti dahulu lagi. Engkau semua harus memperhatikan dan mentaati perkataan Rohku dan mengikuti pekerjaanku dengan cermat. Coba setiap kata itu, setiap kalimat itu coba kita perhatikan ya. Sebetulnya sekarang ini setiap perkataan-perkataan itu karena memang kita sudah dibawa ke musim yang baru, ke zaman yang baru, maka setiap perkataan itu harus kita cermati dengan baik gitu. Cermati maksudnya ada maksud lain gitu dari setiap perkataannya. Ya, ketika kemarin saya baca ini, saudara, itu benar-benar baru beberapa kalimat aja itu rasanya dia langsung terangkan itu dalam sekali gitu. Langsung rasanya tiba-tiba ada pengertian yang benar-benar baru gitu. Ya. Lihat. Karena engkau semua disebut umatku gitu. Segala sesuatunya tidak seperti dahulu lagi. Padahal saudara, dulu kita terbiasa berbicara mengenai umat Tuhan, kita umat Tuhan gitu. Nggak ada yang luar biasa gitu. Tapi ketika dikatakan karena engkau semua disebut umatku, segala sesuatunya tidak seperti dahulu lagi. Engkau semua harus memperhatikan dan mentaati perkataan Rohku dan mengikuti pekerjaanku dengan cermat. Pekerjaanku, memperhatikan pekerjaanku. Kita pikir pekerjaan Tuhan itu di luar. Sebetulnya yang paling bisa kita lihat pekerjaan Tuhan itu di dalam diri kita. Itu baru tepat gitu. Kalau nanti mengenai pekerjaan di luar gitu, mengenai bagaimana Tuhan menaklukkan semuanya, itu nanti gitu. Hanya ketika kita melihat pekerjaan Tuhan di dalam kita, pekerjaan itu maksudnya bagaimana dia membuat kita itu sadar bahwa dia itu ada dan nyata. Nah, itu pekerjaan Tuhan. Gitu. Bagaimana membuat kita berubah gitu. Dari yang dahulu kita nggak mengerti secara sadar bahwa Tuhan itu memang bekerja di dalam kita. Tapi sekarang kita jadi sadar dia bekerja dalam kita. Dan yang dahulu kita itu merasa kita mampu mengasihi Tuhan gitu. Tetapi sekarang rasanya tanpa Tuhan kita nggak bisa mengasihi Tuhan gitu. Yang dulu kita pikir kita itu bisa hidup, tapi sekarang tanpa Tuhan kita nggak bisa hidup. Kayak kita itu diterangi loh hati kita.
Nah, makanya dikatakan perhatikan pekerjaanku dengan cermat. Gitu. Saudara, sepertinya mungkin saya perkataan di sini saudara mungkin berulang-ulang gitu. Dan mungkin ketika saya bacakan kepada saudara, rasanya itu bisa apa ya? Kayak mungkin sama perkataannya. Tapi kenapa bisa rasanya itu saya mengatakannya dengan hidup terus gitu ya, semangat gitu. Karena memang di dalam batin saya itu ketika ngomong itu rasanya baru gitu loh maksud saya. Makanya rahasianya di mana? Perhatikan dengan cermat. Pasti saudara pernah merasakan atau sering merasakan yang namanya eh, tidak mood gitu dalam Tuhan gitu. Tidak semangat untuk duduk di kaki Tuhan gitu. Atau ketika saudara punya waktu senggang, eh, saudara tidak semangat mencari Tuhan gitu. Dalam arti begini, saudara tidak mau membaca hal-hal yang rohani gitu. Ya. Nah, tapi saudara, begitu saudara mulai membaca gitu, saudara paksakan diri saudara. Seperti saya bilang, saudara, saya punya kebiasaan ya, masuk di tempat ini saya gitu. Pertemuan saya dengan Tuhan gitu. Nah, tempat itu setiap kali ada di situ selalu berbeda gitu. Nah, seperti saya katakan, saya juga punya masa-masa di mana yang nggak mood gitu. Saya harus akui itu di hadapan saudara supaya saudara bisa eh, belajar juga. Kan untuk sampai benar-benar bisa menjadi seperti sekarang kan ada hal yang kita lakukan gitu. Dan Tuhan melihat semua apa yang kita lakukan gitu. Keseriusan kita, ya. Tuhan lihat semua gitu. Nah, jadi saudara, ketika sampai pada masa di mana nggak mood dengan Tuhan, gitu. Kan pasti kan hari ini, hari kemarin, kita kan pasti ingat kan, kita ingat keadaan itu gitu. Kalau dulu saudara bisa, misalnya kalau dulu di masa-masa dulu harus mengandalkan pemimpin rohani, ya, harus mengandalkan kalau dulu apalagi kalau misalnya di masa setelah kita saya ngikut di RTM gitu ya, mengikuti seminar-seminar Pak Andreas gitu ya, atau kalau dia datang ke sini gitu, itu rasanya pasti dicerahkan gitu ya. Nah, namun itu kan apa ya, itu durasinya itu kan lama gitu kan, atau lama baru kita ikut seminar lagi gitu ya. Nah, terus eh, kalau kita bandingkan dengan sekarang tiap hari gitu, setiap pagi kita sudah merasakan misalnya dicerahkan gitu. Tapi kan sepanjang hari itu pasti ada rasanya kita ya eh, ya melakukan aktivitas kita gitu. Kalau dulu istilahnya tidak merasakan Tuhan, ya memang kayak wajar gitu. Tapi sekarang tahukah saudara, rasanya kalau kita nggak merasakan Tuhan atau kalau saya tidak merasakan Tuhan setiap hari, rasanya itu janggal gitu. Kalau dulu mah ya biasalah gitu kan. Hadirat Tuhan itu boleh eh, ya paling seperti itulah hadirat Tuhan gitu. Kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang saudara, itu rasanya berbagai macam keadaannya. Jadi dia bisa mengisi kejenuhan saya gitu. Setiap hari
setiap kali saya datang menghampiri dia. Jadi saya bisa bandingkan terus. Ini yang dikatakan itu, saya mau menerangkan tentang cermat gitu ya. Dan mengikuti pekerjaanku dengan cermat. Seperti yang saya katakan saudara, pekerjaan Tuhan yang mau kita ikuti itu di dalam hati kita. Jadi kayak kita itu mengikuti alur sungai gitu. Sungainya Tuhan. Jadi kita kayak berjalan, kita mengikuti kemana sungai itu mengalir gitu. Kan di dalam Yehezkiel ya, pasal 48 kan, kemana saja air itu mengalir memberikan kehidupan katanya. Nah, jadi aliran air itu kalau kita lihat lagi di Mazmur kan, tentang Sion itu, di apa katanya, apa itu? Disenangkan atau apa? Oleh sebuah sungai gitu katanya gitu. Ketika Taman Eden diciptakan, ada 4 sungai katanya di situ. Ya, kemana saja air itu mengalir, di sana ada kehidupan. Dan di samping kiri kanan daripada air itu, sungai itu, tumbuh pohon-pohon yang yang menghasilkan buahnya. Tiap-tiap bulan dia berbuah katanya gitu. Dan dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Oke? Nah, saudara, itu kan kita perhatikan dalam firman-Nya di luar. Sekarang ini saudara, karena dia itu telah datang menjadi manusia kembali. Telah datang kedua kali. Oke? Datang kedua kali di mana gitu. Datang kedua kali itu tepatnya di dalam kita. Makanya mengikuti pekerjaanku katanya. Pekerjaan Tuhan itu di dalam kita. Dia hidup kembali gitu loh. Ya. Saya nggak tahu apakah saya masih ketemu nanti dengan apa yang saya rasakan kemarin gitu ya. Ketika membaca bagian-bagian dari perkataan firman Tuhan ini gitu. Supaya kita boleh mengerti setiap perkataan ini gitu. Seperti saya katakan, belum pernah rasanya saudara, setiap kali datang ke tempat rahasia itu saudara, ada hal yang apa yang dia katakan itu benar-benar nyata gitu. Jadi boleh merasakan dia. Setiap kali saudara, saya ragu gitu. Kalau misalnya saya ragu dengan benar ya Engkau Tuhan itu berinkarnasi di dalam saya ya Tuhan gitu. Lalu benar ya Tuhan kalau Engkau memang benar-benar berinkarnasi dalam kami semua gitu. Begitukah? Dulu kan kita sudah mendengarkan penjelasan Pak Andreas tentang cloning kan? Cloning Yesus. Tapi bagaimana tentang cloning Yesus itu terjadi gitu? Kita kan nggak tahu. Kita hanya dijelaskan perumpamaan tentang cloning itu gitu. Tapi bagaimana cloning Yesus itu benar-benar bekerja dalam kita? Hari-hari inilah saya benar-benar bisa melihatnya. Namun tetap masih ada dalam diri kita karena kita kan selalu melihat diri kita kan, kita hidup dengan manusia kita kan. Beneran Tuhan, Engkau hidup dalam saya gitu. Nah, setiap kali saya ini saudara tanya itu selalu saudara ada dari bagian firman itu tiba-tiba pas saya enggak ini tidak ini
Bayangkan saya hanya berurutan membacanya gitu. Sekarang. Kalau dulu coba acak gitu. Sekarang berurutan gitu. Dan ketika saya ngikut, sekali aja ngikut pindah ke yang bab ini gitu ya. Itu langsung rasanya langsung dijawab gitu. Meneguhkan gitu. Lihat ya. Baik. Engkau tidak boleh memisahkan. Perhatikan, ini penting kata-kata berikut ini. Engkau tidak boleh memisahkan roh dan dagingku. Oke? Kalau dikatakan roh, itu berarti di sorga. Oke? Kalau dikatakan daging, itu berarti di dalam kita. Tetapi sekaligus juga, jadi dagingnya Tuhan itu memang dagingnya Tuhan itu sendiri. Oke? Namun karena dagingnya itu atau tubuh dagingnya itu, kan dia sudah pernah menjadi manusia ceritanya. Oke? Istilahnya rohnya yang ada di sorga itu, oke, rohnya yang ada di sorga itu sudah pernah masuk dalam tubuh manusia, oke, dan tubuh manusia ini sudah diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Artinya, kapan saja dia itu, jadi dia itu bukan hanya lagi punya tubuh secara roh, bukan, tapi dia punya daging, oke. Nah, roh dan dagingnya itu menyatu. Saking menyatunya, memang tak terpisahkan jadinya. Jadi, saudara mesti punya pemahaman bahwa roh dan dagingnya itu tak terpisahkan lagi. Kalau dulu kan, makanya dia bilang begini, saudara. Kenapa ketika Filipus tanya, Guru, tunjukkanlah Bapa itu bagi kami. Itu sudah cukup katanya. Gitu. Berarti begini, dia sedang mewakili semua murid-murid yang lain. Kan pasti mereka itu ketika mungkin Yesus lagi di mana gitu ya. Mereka itu sharing-sharing gitu. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang pencari Tuhan gitu. Sebelum mereka berjumpa dengan Tuhan. Siapa yang dikatakan tidak ada kepalsuan di dalamnya itu? Nathanael gitu kan. Nah, tahukah saudara, Nathanael itu ketika dikatakan aku telah melihat engkau di bawah pohon ara katanya. Itu dia lagi mencari Tuhan gitu, mencari seperti kebiasaan daripada para orang-orang kudus gitu loh, merenung gitu loh. Karena mereka itu apa ya? Mereka juga tidak tahu kenapa mereka jadi seperti itu, tapi mereka tidak bisa memungkiri bahwa mereka itu telah menjadi orang-orang yang suka merenungkan Tuhan. Minimal saudara, kehidupan daripada Henokh itu menginspirasi mereka. Atau Daud mungkin gitu. Dari mazmur-mazmurnya itu gitu. Karena di dalam kitab nabi-nabi ada janji tentang Mesias. Jadi mereka menanti-nantikan itu gitu loh saudara. Oke. Jadi, tapi sama seperti kita itu dulu sebelum kita menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali, dulu kita itu yang kita sembah itu adalah Allah di dalam roh. Di alam roh gitu. Di sorga gitu. Walaupun kita bilang Allah dalam hati kita, tapi pengertian kita belum seperti sekarang. Nah, dengan sekarang, saya boleh menjelaskan tentang Filipus itu.
Tahukah saudara? Bukan karena kepintaran saya. Bukan karena mungkin saya baca apa yang lain, buku yang lain menjelaskan tentang itu, khotbah yang lain lagi. Itu hampir-hampir sudah saya lupakan gitu. Kan ada begitu banyak kan buku saya baca gitu. Ya, buku tentang kedalaman lah, tentang udah banyak lah gitu. Yang saling bertalian satu dengan yang lain gitu. Oke. Nah, dan kalau saya ikuti lagi mereka yang dulu sangat mengagumkan bagi saya gitu. Saya coba lagi. Kemarin saya disuruh coba cek lagi. Gitu. Ternyata nggak berubah juga sampai dengan sekarang. Mereka tetap ada di sana gitu. Mereka terus masih membicarakan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang beritanya nggak berubah. Dia bisa datang kapan saja. Itu tok gitu, nggak bisa melampaui. Padahal saudara, Allah itu Alfa dan Omega. Padahal dia bilang, aku datang segera. Jadi semua perkataan Tuhan tetap masih misteri. Tapi sekarang saudara, Tuhan itu nggak misteri. Kapan aja rasanya langsung dia jelasin gitu. Itulah bedanya sekarang dengan dulu. Makanya saudara begitu membaca satu kalimat di atas. Karena engkau semua disebut umatku. Apa? Karena engkau semua disebut umatku. Emang kenapa? Umat Israel juga disebut umat Tuhan. Gitu. Tapi tahu kan saudara, begitu satu kalimat ini aja. Oh, langsung rasanya saya tersentak gitu. Jadi begitu membaca kalimat demi kalimat, rasanya kok lain ya? Ketika Filipus tanya sama Tuhan, Guru, tunjukkanlah Bapa itu bagi kami. Itu sudah cukup bagi kami. Tunjukkan. Katanya. Lalu Yesus menjawab, Filipus, telah sekian lama aku bersama dengan kamu. Kamu belum melihat Bapa? Percayalah. Kalau kamu lihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Karena sebelumnya dia bilang sama Thomas, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tuhan, engkau enggak kasih tahu kami kemana engkau pergi. Bagaimana kami tahu engkau pergi kemana gitu loh. Oh itu rasanya saudara mereka itu makin bingung. Jadi Filipus itu mewakili Thomas itu loh. Gini loh guru, maksudnya Thomas itu kayak gini gitu loh. Kalau engkau lihat, tunjukkanlah Bapak itu bagi kami. Itu sudah cukup bagi kami gitu loh. Maksudnya yang di alam roh itu, maksud mereka itu gini. Guru, berdoalah. Minta kek sama Allah itu, minta kek supaya dia memperlihatkan dirinya di sini. Gitu loh. Iya. Jawaban Tuhan itu yang dia heran itu. Filipus gitu. Sekian lama aku bersama dengan kamu. Kamu gak mudeng-mudeng. Kamu gak ngerti-ngerti. Sama saudara. Kalau kita itu tidak melampaui Filipus, maka kita nggak akan mengerti secara pengalaman apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, saudara. Saudara, perkataan Tuhan itu benar-benar, saudara, sangat sinkron dengan ini. Dikatakan,
Engkau semua harus memperhatikan dan menaati perkataan rohku dan mengikuti pekerjaanku dengan cermat. Engkau tidak boleh memisahkan roh dan dagingku. Oke? Karena kami secara inheren adalah satu dan secara natur tidak terpisah gitu. Tahukah saudara yang waktu perkataan yang disampaikan ini dia kayak khotbah yang mengatakan ini. Tuhan yang menampakkan diri itu, manusia yang mengatakan ini. Kita nggak pernah berjumpa dengan orang itu. Kita tidak pernah berjumpa dengan Tuhan yang menampakkan diri di sana itu, saudara. Nggak pernah berjumpa. Tapi tahukah saudara, perkataan ini ketika diucapkan, ketika ada orang yang menerima, ketika ada orang bodoh, seperti saya gitu. Mungkin orang bilang, kamu mengada-ngada. Kamu terlalu halu gitu. Kira-kira seperti itulah dulu Tuhan Yesus dikatakan halu dan dikatakan sesat. Sehingga setiap perkataannya itu nggak dimengerti. Termasuk murid-murid itu nggak ngerti gitu loh. Selalu mereka itu gini, siapa sih orang ini? Karena dia lihat mereka sama dengan Tuhan. Biasa. Makan gitu. Dia lihat biasa gitu loh. Dia lihat bersedih juga. Dia lihat kadang-kadang Tuhan itu diam gitu ya. Sama seperti mereka juga. Jadi saudara, dia nggak mengerti. Murid-murid itu nggak mengerti setiap perkataan-perkataan Tuhan itu gitu. Makanya saudara, para pengkhotbah yang punya pengertian sendiri ingin menjelaskan tentang Tuhan tanpa melihat pekerjaan Tuhan dengan cermat di dalam diri mereka, maka mereka itu tidak akan pernah bisa menjelaskan tentang Tuhan. Tuhan suatu saat akan bilang, kamu pembuat kejahatan. Tapi Tuhan kami buat mujizat. Enggak, kamu itu enggak ngerti. Iblis lah yang jadi bapakmu. Lah, masa dia iblis itu menyembuhkan orang? Kamu enggak ngerti. Kamu hanya mengikuti dorongan hatimu. Kamu hanya mengikuti ambisimu. Ambisimu itu belum dimatikan. Kamu terus hidup bertahun-tahun, kamu hidup terus dengan ambisimu, dengan keinginanmu. Kamu nggak pernah menyerahkan itu semua. Kamu mengikuti aku, melayani aku, karena kamu itu melihat keuntungan di balik itu. Itu nggak akan mudeng-mudeng, saudara. Kamu nggak pernah bisa hatimu itu diterangi. Karena apa? Kamu terbiasa menipu orang. Menipu orang bagaimana Tuhan? Iya, kamu selalu hidup di hadapan orang, menunjukkan kepada orang, oh kamu itu seorang pendeta. Kamu itu seorang nabi. Sehingga kamu di hadapan orang menutupi. Supaya orang itu memuja kamu. Kamu baik. Kamu kudus. Mungkin kamu mengkhotbahkan mungkin berapi-api. Tetapi ketika aku menunjukkan kepadamu siapa dirimu,
kamu nggak pernah menangis di hadapanku. Kamu selalu menunjukkan kepada orang lain bahwa kamu itu hebat. Kamu selalu menutupi dirimu. Kamu selalu wah di hadapan orang lain, para pendengar-pendengarmu. Makanya Tuhan bilang kepada orang Farisi, bagaimana kamu bisa mengenal Allah? Sementara kamu saling mencari muka satu dengan yang lain. Selalu kamu itu, apa yang kamu dapat, kamu cari konfirmasi daripada yang lain. Kamu nggak pernah tunduk kepada Tuhan. Karena kamu takut sesat. Kamu lupa dengan perkataanku. Kalau gurumu saja dikatakan sesat, apalagi kamu. Maka orang-orang berusaha memperdalam diri mereka dengan pengetahuan Alkitab. Karena mereka takut dikatakan sesat. Apakah Tuhan Yesus mengatakan demikian kepada murid-muridnya? Oh, supaya nanti kamu itu bisa mengimbangi para ahli-ahli Taurat itu. Oh, kamu harus banyak belajar kitab-kitab Nabi gitu. Apakah Tuhan Yesus pernah mengatakan gitu? Ketika dia mengatakan, pergilah beritakanlah Injil. Enggak kan? Baptislah mereka. Nah, sementara saudara, arti baptisan itu sesungguhnya sudah dilakukan secara rutinitas gitu. Jadi orang berikan kesimpulan, oh kalau lahir baru itu kalau dibaptis. Kalau nggak dibaptis, itu nggak akan masuk surga nanti. Lalu lahirlah baptis secara percik lagi. Karena apa? Nggak mungkin bayi ditenggelamkan ke dalam air gitu. Dari mana awalnya? Itu kan karena ketakutan nanti kalau bayi ini nanti kalau misalnya setelah dia lahir berapa hari lalu dia mati. Mereka membuat bahwa karena mereka belum dibaptis, mereka tidak akan masuk surga katanya. Makanya dibaptis waktu bayi. Tetapi ayatnya ada di situ. Apa? Bawalah anak-anak itu kepadaku. Itu ayatnya. Itu kan ayat penyerahan anak. Tapi bagi mereka itu dibaptis. Dan semua orang ingin dibaptis gitu. Intinya tidak dimasuki. Padahal tahukah saudara? Sebelum Yesus dibaptis, itu dia itu sudah mengalami bagaimana dia itu menghidupi bapaknya gitu. Berarti begini saudara, waktu dibaptis itu adalah waktu dia itu dinyatakan. Kayak ditahbiskan gitu. Memulai pekerjaannya secara umum. Tapi berikutnya kan terjadi perubahan. Lihat waktu Filipus itu membaptis sida-sida itu. Kan dia lagi menerangkan, Filipus lagi menerangkan tentang itu. Lalu kan sida-sida itu bilang begini, di situ ada air katanya. Baptislah aku katanya. Sebentar kan? Tetapi saudara, apakah sebetulnya sudah itu yang mau dimaksudkan oleh Tuhan tentang baptisan? Tidak.
Lalu saudara mengenai pemberitaan Injil gitu. Saudara, ketika Tuhan bilang itu, Tuhan bilang kepada siapa? Kepada murid-muridnya, pergilah. Tetapi sekarang, belum apa-apa, sudah disuruh pergi. Mereka nggak ngalamin Tuhan. Nggak mengalami hidup. Nggak mengerti apa itu hidup. Nggak tahu itu apa jadi murid. Jadi kayak kacau balau gitu. Lalu sekarang saudara, Tuhan sendiri kembali memilih kita. Dia kayak pilih kita satu-satu gitu loh. Dia sendiri. Dan orang-orang yang dipilihnya ini, saudara, di dalam diri mereka itu diberikan kesempatan di dalam diri kita ini loh, yang dipilihnya ini, sampai masing-masing kita menemukan Tuhan itu dan bisa melihat roh dan dagingnya itu. Nah, dari perkataan itu, saya berhenti di sini aja, saudara. Saya letakkan handphone saya gitu. Oh, gitu. Langsung begini, saudara. Dulu kan ketika Yesus naik ke sorga itu kan dia bawa tubuhnya itu gitu. Daging itu. Oh, lalu bagaimana caranya saya untuk melihat dagingnya itu gitu. Oh, jadi maksudnya dagingnya itu saya lihat di dalam daging saya ya. Saya ngomong kayak gitu, ngomong sendiri gitu. Gitu ya Tuhan ya. Kok bisa? Jadi ada ya Tuhan perbedaannya antara, ada ya bedanya, walaupun dikatakan di sini nggak bisa memisahkan gitu. Tapi apa ada bedanya ya? Saya langsung ingat, iya ya dulu Tuhan ngomong kok, aku dan Bapa satu. Tapi kenapa dia punya kehendak? Yang punya kehendak itu dagingnya. Sementara dia itu karena memang ketika dia ciptakan, kalau boleh kita katakan gitu ya, kalau boleh kita katakan rohnya itu kayak kloningannya Allah itu, saudara, yang di surga itu. Makanya dia boleh membayangkan. Makanya boleh dia membayangkan antara dirinya dengan Bapa itu gitu loh. Makanya dia bisa menjelaskan kepada kita gitu, kepada murid-muridnya. Dan dengan cara yang sama, kita mengenal Allah itu harus dengan cara seperti itu gitu. Makanya kalau nggak sampai di situ, saudara, orang Farisi itu selalu memolesi daging mereka. Sama dengan Musa juga ketika kemuliaan itu, ketika sinar itu memudar, dia tutupi supaya orang tidak melihat pudarnya cahaya itu. Karena dengan cahaya itu, saudara, maka orang-orang takut kepada dia. Jadi itu sebagai perlindungannya dia. Makanya seperti itu, saudara. Para pendeta juga demikian. Mereka pakai selendang panjang-panjang katanya kan. Mereka ubah intonasi kata-kata mereka. Supaya apa? Supaya orang hormat terhadap mereka.
Oh, dia itu pendeta loh. Dari kata-katanya. Dia mengubah. Saudara, Tuhan itu dikatakan dia itu biasa, bukan luar biasa. Kenapa saudara pada akhirnya orang-orang yang berurapan tinggi, kenapa kita lihat akhir hidup mereka itu tragis? Maka saudara, kenapa pada akhir hidup mereka itu tragis? Kenapa Benny Hinn yang dikenal orang sangat dalam kalau dia nyanyi gitu? Tetapi kenapa dia harus mengakui dia takut ada di depan gerbang sorga itu? Apakah dia bohong? Lalu apakah dengan mengatakan itu dia sudah berjumpa, benar-benar sudah melihat Tuhan itu? Tidak sama sekali. Karena untuk mengenal dia, untuk permulaan aja nggak bisa masuk, atau mungkin oke lah di permulaan. Kan di akhir daripada mimpinya itu kan, kan dia bilang dia masih ada di ini. Itu kayak menggelengkan kepala kok. Musiknya itu tidak meriah gitu. Pianonya itu kan tidak meriah gitu. Kalau meriah baru dia boleh masuk kan gitu ceritanya. Tapi ketika dia lihat menggelengkan kepala, aduh dia terbangun gitu, tersentak gitu. Tapi kan baru di situ. Namun apakah sudah menerima kedatangan Tuhan yang kedua? Nah, saudara, makanya dikatakan perhatikan dengan cermat. Kalau saudara, kalau kita itu belum mati terhadap dunia ini, kalau kita belum melampaui dunia ini, kalau kita belum bisa menenangkan hati kita, kalau di dalam hati kita itu masih ada yang lain selain Tuhan yang lebih memikat, kita mesti jujur saudara di hadapan Tuhan. Kita nggak boleh bilang, oh tak ada lagi yang lain. Apalagi dengan lagu-lagu yang kita nyanyikan ya. Pada kenyataannya masih banyak yang lain. Kita mesti akui itu. Nggak boleh kita tutupin. Kita mesti akui. Untuk kita dilepaskan dari semua itu, dibutuhkan saudara kerendahan hati setiap saat untuk menjadi lapar dan haus akan dia. Saudara mesti merenungkan dan meneliti diri saudara sendiri. Arti meneliti begini saudara. Apakah pekerjaan Tuhan, apakah saudara sudah benar-benar lapar dan haus akan dia? Lapar itu saudara, tahu nggak saudara? Itu benar-benar kalau orang lapar, itu kadang makanan apapun, kadang-kadang mungkin yang sudah dingin sekalipun, kalau dia benar-benar lapar, yang nggak enak sekalipun bisa dimakan. Mau dia nggak ada garamnya apa gitu, kurang apa, enggak. Orang yang nggak begitu lapar, ketika makan, dia bisa menikmati. Hmm. Kalau orang yang lapar, atau orang yang haus gitu.
Orang yang haus itu begitu minum air tanpa campuran apa-apa gitu, murni. Itu rasanya nikmat sekali. Itulah orang yang haus. Jadi saudara, pernahkah saudara menyelidiki diri saudara? Apakah saudara benar-benar lapar dan haus? Setiap kali saudara bangun pagi, kalau saudara benar-benar sudah lapar dan haus, mau bangun itu sudah rasanya, kapan pagi? Jadi kita mesti ngecek itu tiap hari. Apakah kita benar-benar rendah hati mau diajar oleh Tuhan? Atau apakah kita merasa kita sudah kenal Tuhan? Kalau kita merasa sudah kenal Tuhan, kamu itu nanti pasti akan meninggalkan aku, kata Tuhan. Dan tahukah saudara, kalau kita gak terus merenungkan bagaimana dulu Tuhan hidup, dan kita gak mengambil bagian dalam hidupnya Tuhan, kita gak akan mengerti apa itu inkarnasi Tuhan dalam kita. Kita gak akan pernah percaya kalau dagingnya kita ini sedang disusupi oleh dagingnya Tuhan. Dan kita nggak akan bisa memperhatikan dengan cermat. Sampai suatu saat, saudara, kita itu benar-benar berenang di dalam sungainya Tuhan itu, mengalir bersama dengan Dia. Baik, saudara. Kita lanjut dulu ya. Siapapun yang memisahkan roh dan pribadiku dan berfokus pada pribadi itu atau pada roh akan menderita kerugian. Dan hanya akan bisa minum dari cawan pahit mereka sendiri tanpa alternatif apapun. Kalau kita memisahkan itu gitu. Kalau kita hanya fokus pada satu, makanya dikatakan tadi nggak bisa dipisahkan. Tetapi untuk kita boleh melihat diri kita, bagaimana pengenalan kita yang dulu dengan yang sekarang, kita boleh memperhatikannya. Boleh kayak membedakannya dulu gitu loh. Sementara. Kan itulah yang membuat Yesus itu sampai gini kan. Kalau boleh Bapak, lalukanlah cawan ini. Tapi jangan kehendakku. Tapi kehendakmu lah yang jadi. Kita sering bergumul. Apalagi kalau kita melihat orang lain gitu kan. Kita iri dengan orang lain gitu. Kok mereka anteng-anteng aja Tuhan gitu loh. Nggak ada masalah rasanya. Memang aku sengaja seperti nggak menunjukkan keadaan mereka yang sebenarnya. Sampai kamu masuk. Ketika kamu masuk ke tempat rahasiaku, kamu akan melihat bahwa ternyata mereka seperti di tempat aku tempatkan di tempat-tempat yang licin, katanya. Kan itu kan yang dikatakan kepada Asaf gitu. Ketika dia masuk, ketika kita menemukan tempat di mana Tuhan berada, tempat pembaringannya. Ketika saudara menemukannya, ketika kita menemukannya, barulah mata kita terbuka. Jadi kalau hanya fokus kepada satu,
maka kita itu akan menderita kerugian. Makanya saudara, orang itu hanya memperhatikan. Selama ini orang menantikan kedatangan Tuhan itu hanya secara roh. Nggak bisa melihat secara daging. Padahal saudara, yang dibangkitkan Tuhan itu, kebangkitan yang dimaksud itu adalah kebangkitan tubuhnya loh. Hidup yang dimaksud itu dibangkitkan dari antara orang mati, tubuhnya ini loh, menyatu loh maksudnya loh. Jadi tubuh kemuliaan yang dimaksud itu adalah tubuhnya yang dari bumi itu menyatu dengan rohnya. Sehingga ketika menampakkan diri itu bisa yang dikatakan itu tembus tembok itu. Tapi ketika Thomas ingin apa namanya dikatakan pegang dia, bisa. Lihat nih, kalau hantu itu nggak punya tubuh katanya. Tapi bagaimana kita boleh melihat dia secara daging? Dia benar-benar sekali lagi menampakkan diri melalui manusia. Saudara, setelah kita melewati 400 hari lebih, udah mau 500 gitu. Perbedaan apa yang saudara rasakan? Apakah saudara sudah melihat Tuhan itu secara daging? Atau masih tetap secara roh? Penjelasan berikutnya saudara akan lebih dalam menjelaskan ini. Perhatikan ya. Hanya mereka yang mampu memandang roh dan pribadi itu. Oh, ada yang terlewat satu ya. Kan gini. Kalau hanya fokus kepada satu, maka dikatakan begini. Dan hanya akan menderita kerugian dan hanya akan bisa minum dari cawan pahit mereka sendiri. Dilema terus, saudara. Akan meminum cawan pahit lagi. Karena nggak mudeng-mudeng. Selalu berjuang dengan kekuatannya sendiri. Maka terjadi kerugian. Hanya mereka yang mampu memandang roh dan pribadi itu sebagai satu kesatuan. Jadi pribadi itu maksudnya itu adalah tubuh daging itu. Jadi kalau pernah dia ambil tubuh seorang manusia yang bernama Yesus. Sama. Sekarang dia datang. Dia masuk. Dia menjejakkan kakinya. Di dalam daging saudara. Boleh bayangkan. Boleh buat imajinasi itu. Saudara, saya pernah mau membuat itu kayak mau menggambar kepada saudara gitu ya. Buat itu gambarannya gitu. Tapi kalau saya gini, enggak. Ini hanya pengalaman kita sendiri. Kalau kita tidak berani menerima itu, saudara, dengan bodoh. Kalau kita tidak berani menerima pekerjaan Tuhan itu, atau kalau di dalam pikiran kita itu masih ragu bahwa Tuhan bisa melakukan itu di dalam kita nggak akan pernah bisa menerima. Kalau kita masih mengatakan itu melampau, maka kita nggak akan pernah mengenal Tuhan itu. Makanya dikatakan tadi, orang itu hanya akan minum cawan pahit,
Tahu nggak cawan pahit itu? Sampai nanti akhirnya masuk ke dunia orang mati. Karena nggak pernah mau menerima Tuhan secara daging. Hanya mereka yang mampu memandang roh dan pribadi itu sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang aku. Kehidupan di dalam mereka akan mengalami perubahan bertahap. Saudara, disitulah baru terjadi perubahan yang sesungguhnya, kata Tuhan. Oke. Jadi selama ini kita belum mengalami perubahan yang sesungguhnya. Kita tetap dalam konsep keagamaan. Nah, kali ini Tuhan bicara terus terang. Supaya apa? Supaya saudara mencari dia dengan sungguh-sungguh. Supaya saudara punya kekuatan meninggalkan dunia ini. Supaya saudara punya kekuatan untuk melewati segala perjalanan yang sukar menurut orang. Supaya si jahat yang coba ingin melemparkan atau menawarkan apapun kepada kita, kita tidak pernah tergiur. Kita hanya akan mengatakan, enyahlah engkau iblis. Disitulah ketika kita menemukan Tuhan itu sendiri. Disitulah baru terjadi perubahan yang sesungguhnya. Apa yang kita lihat sekarang sangat ingin rindu dilihat oleh orang-orang sebelum kita. Kalau selama ini kita terlalu memuji para orang kudus, tapi kali ini untuk masuk kepada bagaimana Tuhan itu sendiri benar-benar menjadi fokus kita. Benar-benar kita harus meninggalkan mereka. Dalam arti, selama ini mereka itu mengajari kita. Dalam arti, mereka yang lama. Kita terlalu kagum kepada mereka sampai-sampai kita nggak bisa melihat Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus bisa menerangkan semua isi Taurat kepada orang-orang Farisi pada waktu itu, pada umur 12 tahun. Bagaimana bisa? Kok bisa? Pada umur 12 tahun, dia sudah merasakan bagaimana Allahnya itu mengajari orang-orang itu. Makanya pada waktu itu dia bilang kepada orang tuanya, apakah kalian tidak tahu kalau aku harus ada di rumah Bapakku? Tapi dalam waktu yang sama, dia mendengarkan perkataan roh. Di satu sisi, kita mesti harus mengakui bahwa kita ini ciptaan. Makanya ketika pemuda yang kaya itu mengatakan, guru yang baik, Tuhan Yesus jawab apa? Apa katamu? Kamu katakan aku baik? Enggak, hanya satu yang baik, yaitu Allah. Saudara tahukah saudara? Perkataan itu jadi pelajaran bagi kita. Dia mengajari kita dengan firman. Makanya dikatakan di awal, perhatikan setiap perkataannya dengan cermat. Karena perkataannya itu adalah jalan kita. Itu rancangan dia loh saudara.
Firman itu jalannya. Karena imajinasi manusia itu kuat. Selama ini yang membuat kehancuran adalah imajinasi manusia. Ketika mereka menyadari mereka pintar, maka mereka membodohi orang-orang yang gak pintar. Sudah sejak lama, saudara, ilmu pengetahuan atau pelajaran di sekolah bukan mencerdaskan mereka, tapi membodohi. Itu yang terjadi dan itu sudah diakui. Sistem pendidikan kita selama ini membodohi. Makanya sering terjadi perpecahan. Coba lihat sampai dengan saat ini. Membuat berita-berita hoax seolah-olah itu benar. Sehingga bangsa kita terpecah. Tapi tahukah saudara? Sekarang Tuhan bergerak. Orang-orang mulai sadar. Tapi saudara, mereka itu masih tetap berpikir. Mereka masih bisa menjalankan yang kemarin. Selama ini saudara, gereja itu tak bisa melihat. Tapi sekarang sudah ada terang. Dan mereka segera melihat dan disadarkan. Buktinya hanya akan begini. Hanya umat yang mengenal Allahnya yang akan tetap kuat. Hanya umat yang mengenal Allahnya yang tetap kuat dan bertindak. Kehidupan di dalam mereka akan mengalami perubahan bertahap. Agar langkah pekerjaanku yang selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan, aku, perhatikan ya, aku menggunakan kemurnian firman. Aduh saudara, kata kemurnian firman itu saudara, saya mengajak saudara merenungkan kata-kata itu. Saudara, semakin hari kita itu mendengarkan perkataan-perkataan yang murni. Murni itu begini saudara. Jelas, tulus. Itu benar-benar itu apa ya? Terbuka gitu. Untuk kita mendapatkan firman yang murni ini saudara. Itu benar-benar sampai kita sudah mengalami yang namanya apa itu kemurnian. Makanya penting sekali kita dimurnikan, dihakimi oleh Dia. Orang yang dihakimi, saudara, itu dihakimi itu sendirian, saudara. Coba saudara bayangkan, saudara pada hari ini ada di penghakiman di pengadilan tahta Kristus. Di tahta putih itu. Di penghakiman itu yang pernah kita dengar di dalam Alkitab. Coba saudara bayangkan, di situ kan kita sendirian. Oh, sudah jam 6 lewat. Baik saudara, mohon maaf ya. Kita sampai di sini dulu ya. Ini ada di bab ini ya, kalau saudara baca nanti di ini, kalau saudara punya waktu senggang nanti, itu firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Itu di buku yang pertama masih ya. Tapi kalau di sini saya nggak lihat gitu ya. Mana dia? Ini firman menampakkan diri. Tapi di yang bagian kedua ya. Bagian 2 firman Tuhan kepada seluruh alam semesta. Kalau di handphone itu kan langsung ketahuan ya. Langsung kelihatan gitu. Jadi bab ketiga. Saudara baca nanti bab 3, tapi dalam posisi saudara benar-benar tenang ya. Saudara masuk ke tempat rahasia saudara gitu. Atau bisa juga sih dimanapun saudara berada, tapi kalau saudara sudah punya tempat rahasianya itu enak gitu. Maksudnya bisa dengan benar-benar tenang gitu. Baik.
Puji Tuhan ya, kita lanjutkan nanti malam ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini buat anugerah. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau menjelaskan kepada kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Engkau menyatakan diri. Engkau menampakkan dirimu. Tuhan, hanya Engkau yang bisa menjelaskan ini kepada masing-masing kami. Dan Engkau mengenal keadaan kami masing-masing. Kiranya Tuhan, anugerah-Mu membuat kami boleh masuk ke dalam apa yang ingin Engkau kami masuki Tuhan. Apa yang Engkau ingin kami masuki Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Hidup kami ini kepunyaan-Mu Tuhan. Bahkan seluruh tubuh kami ini adalah kepunyaan-Mu. Kami bersyukur. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik saudara, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua.